Di channel ini, gue udah memperkenalkan 3 seri motorsport yang ada di dunia, yaitu Deutsche Turnwagen Masters atau DTM, World Endurance Championship atau WEC, dan Super GT. Ketiga itu punya ciri khasnya masing-masing dan punya banyak penggemarnya di dunia. Nah, kali ini gue bakal memperkenalkan lu dengan sebuah seri motorsport lagi yang gak kalah kerennya. Namanya adalah National Association for Stock Car Auto Racing, atau lebih dikenal sebagai NASCAR. Asal-usul dari NASCAR ini dimulai di tahun 1920-an, ketika penjualan alkohol dilarang di Amerika, atau dikenal sebagai zaman Prohibition. Walaupun alkohol udah dilarang, demand dari para pembelinya tetap ada, dan berbagai pihak yang menjual alkohol perlu cari cara untuk bisa nganter barangnya ke pelanggan. Dari situlah datang para pengemudinya. Tapi mereka ini bukan pengemudi biasa, mereka itu jago banget dalam ngebawa mobil dan hafal semua rutenya supaya bisa ngindar dari polisi. Saking hafalnya, mereka bisa mengemudi tanpa lampu di tengah malam dan bakal sampai tujuan sehat walafiat. Selain pengemudi yang jago, mereka juga menggunakan mobil yang gak kalah hebatnya. Dari luar kelihatannya kayak mobil biasa, tapi dalamnya udah luar biasa. Kursi penumpangnya dihilangin supaya bisa bawa lebih banyak alkohol, pakai suspensi yang lebih kuat supaya bisa melewati jalanan rusak dan pegunungan tanpa merusak alkoholnya, dan pakai mesin dengan power yang gede supaya bisa kabur dari polisi. Kalau mereka nggak sibuk nyelundupin alkohol, biasanya mereka adu balapan untuk buktiin siapa yang paling sepuh. Setelah tahun 1933, alkohol udah nggak dilarang lagi, dan demand untuk alkohol mulai berkurang. Jadinya para pembalap ini nggak punya kerjaan dan bingung mobil mereka mau dipakai buat apa. Walaupun mereka udah nggak nyelundupin alkohol lagi, mereka tetap mengadakan dan mengikuti berbagai macam balapan untuk membuktikan yang tercepat. Akhirnya salah satu dari pembalap ini bernama Bill France melihat ada kebutuhan untuk mengorganisir berbagai balapan ini. Jadi di tahun 1947, Bill France dan beberapa pembalap lain duduk di sekitar meja untuk membahas mengenai dibentuknya organisasi serta berbagai peraturan standar pada berbagai balapan ini. Dari situlah National Association for Stock Car Auto Racing atau NASCAR terlahir. Balapan resmi NASCAR pertama diadakan di tahun 1948 di Daytona Beach yang dimenangkan oleh seorang pembalap bernama Red Byron dengan mobil Ford. Pada awal pendirian NASCAR dibentuk 3 divisi: Modified, Roadster, dan Strictly Stock. Divisi Modified itu untuk mobil yang udah dimodif rada gila kayak gini. Terus divisi Roadster untuk mobil yang atapnya kebuka. Tapi karena divisi ini nggak populer, jadi langsung diberhentikan. Dan terakhir ada divisi Strictly Stock yang selanjutnya diganti nama menjadi Grand National di tahun 1950, di mana mobil yang digunakan sama sekali nggak dimodifikasi. Kemudian di tahun 1950 dibentuk divisi lagi yang bernama Sportsman, di mana mobil yang mereka pakai adalah mobil-mobil yang model lama, yang lama-lama akhirnya berubah jadi menggunakan mobil Grand National yang udah nggak kepake, dan mereka pakai balapan di sirkuit pendek. Tapi akhirnya mereka balapan di sirkuit yang besar juga. Untuk seterusnya di video ini, yang bakal gue jelasin dari NASCAR dan mobilnya itu fokus pada divisi Grand National tadi, karena itu yang menjadi ciri khasnya dan divisi paling top dari NASCAR. Sebenarnya NASCAR punya divisi lain yang ngadain balapan juga, tapi kalau gue jelasin semua divisi balapan yang dipegang sama NASCAR, video ini nggak selesai-selesai. Oke, lanjut. Mulai dari tahun 1950, NASCAR mengalami perkembangan yang pesat. Jumlah penonton yang semakin banyak mendatangkan juga keinginan untuk balapan yang lebih seru. Akhirnya dibangunlah super speedway pertama di Amerika yang bernama Darlington Raceway. Perkembangan pesat ini terus berjalan di tahun 1950-an, dan untuk mengakomodasinya mulai dibangunlah apa yang menurut gua salah satu sirkuit paling terkenal di dunia, yaitu Daytona International Speedway di tahun 1959, di mana mereka mengadakan Daytona 500, sebuah balapan yang berlangsung selama 500 mil atau 804 km. Dan yang keren lagi adalah pada Daytona 500 pertama ini, pemenangnya baru bisa ditentukan 61 jam atau hampir 3 hari setelah balapannya selesai. Soalnya ada 2 pembalap nih, bernama Lee Perry dan Johnny Beauchamp, ngelewatin garis finishnya hampir bersamaan. Jadi selama 61 jam itu, pihak NASCAR meneliti untuk menentukan yang menang siapa. Dan akhirnya Lee Perry ditentukan sebagai pemenang. Para penggemarnya pengen banget balapan yang lebih kenceng lagi. Jadi dibangunlah Alabama International Motor Speedway, atau selanjutnya dikenal sebagai Talladega Speedway, sirkuit oval terbesar dan tercepat di dunia. Popularitas dari NASCAR yang meledak-ledak juga mendatangkan banyak sponsor. Di tahun 1971, perusahaan rokok R.J. Reynolds menjadi sponsor utama dari NASCAR Grand National dan mengubah namanya menjadi NASCAR Winston Cup Series. Selain bertambahnya sponsor, NASCAR menjadi sebuah fenomena dalam dunia motorsport dengan jumlah penonton yang mencapai 1,4 juta orang yang datang langsung untuk nonton balapannya di tahun 1976. Sebuah rekor yang belum terpecahkan sampai sekarang.
orang. Selain jumlah penonton dan sponsor yang nambah, siarannya di TV juga semakin banyak. Daytona 500 di tahun 1979 menandakan pertama kalinya balapan 500 mil atau 804 km disiarkan langsung di TV dari awal sampai selesai. Siaran di TV ini semakin populer sampai akhirnya di tahun 1989 semua balapan NASCAR disiarkan langsung. Dan pada tahun 1994 NASCAR mulai balapan di salah satu sirkuit paling terkenal di dunia, yaitu Indianapolis Motor Speedway. Kalau lu bingung kenapa gue cuma nyebutin beberapa sirkuit yang NASCAR pakai untuk balapan, itu soalnya NASCAR balapan di banyak banget sirkuit di Amerika. Dalam 1 tahun aja terdapat 30 lebih balapan. Gila banget ya. Pantesan fansnya banyak. Balapannya aja sesering itu, perkembangannya pun terus berjalan di abad ke-21 dengan jumlah fans yang nonton di TV mencapai 18 juta orang. Nah, di tahun 2004, perusahaan bernama Nextel menjadi sponsor utama baru yang menggantikan RJ Reynolds. Dan nama kejuaraannya berubah menjadi NASCAR Nextel Cup Series, yang kemudian bakal ganti nama lagi beriringan dengan ganti sponsor utama. Mulai dari 2008 ketika sponsor utamanya adalah Sprint Corporation. Jadi nama kejuaraannya menjadi NASCAR Sprint Cup Series. Terus di 2017 sponsor utamanya adalah Monster Energy, sehingga ganti lagi nama kejuaraannya menjadi Monster Energy NASCAR Cup Series. Repot banget ya gonta-ganti nama terus. Akhirnya sejak 2020 namanya bakal menetap menjadi NASCAR Cup Series dan berbagai sponsor besarnya dikategorikan sebagai Premier Partners. Oke, itu udah cukup soal sejarah dari NASCAR. Sekarang gue mau bahas soal balapannya dan terakhir tentang mobilnya. Nah, untuk balapannya NASCAR biasanya balapan selama 3 jam. Jumlah lap yang mereka lakukan dalam 3 jam itu tergantung dari panjang sirkuitnya yang bisa cuma 0,4 km sampai 4,2 km dengan rata-rata jumlah lap sebanyak 150 sampai 600 lap. Tapi di tahun 2021, NASCAR mulai mengadakan balapan di Circuit of the Americas atau COTA yang punya panjang 5,5 km dan menghabiskan 68 lap selama 3 jam balapan. Kemudian mulai dari 2004, NASCAR memperkenalkan sistem playoff yang lebih mengutamakan menang balapan dibanding konsisten dapat poin. Jadi setelah 26 balapan pertama, 10 pembalap yang pernah dapat menang bakal maju menuju babak playoff, di mana jumlah poin mereka bakal disesuaikan dan 10 balapan terakhir bakal menentukan siapa dari mereka yang bakal menjadi juara NASCAR. Kemudian di 2007, jumlah pembalap yang bisa masuk playoff ditambah jadi 12, yang kemudian diperbanyak lagi menjadi 16 pembalap di 2016, dengan 10 balapan terakhir dibagi menjadi 4 ronde, dan setiap ronde bakal mengeliminasi 4 pembalap sampai akhirnya di ronde terakhir terdapat 4 pembalap yang akan bersaing untuk mendapatkan juara NASCAR. Kalau menurut lu aturannya ribet, gue juga setuju sih. Bahkan pas awal-awal gue nonton NASCAR, gue malah pelangap-pelongo dengan sistem penilaiannya sama cara kerja balapannya. Tapi ini belum seberapa, soalnya di 2017 NASCAR memperkenalkan stage racing. Biasanya kan balapan NASCAR itu berlangsung full selama 3 jam. Nah, stage racing ini membagi balapan itu menjadi 3 balapan kecil atau 3 bagian, dimana setelah satu bagian selesai, mereka keluarin bendera kuning supaya semua mobilnya melambat dan berdempetan lagi sebelum mulai bagian selanjutnya dan balapan bisa jalan lagi. Kayak gitu terus sampai bagian terakhir dan akhirnya selesai balapan. Katanya sih tujuan dari membagi balapan jadi 3 bagian gini supaya balapannya tetap berdekatan dan seru. Tapi menurut gue pribadi balapannya jadi aneh sih. Dan terakhir adalah setiap pembalap harus melakukan pit stop untuk ganti ban dan isi bensin. Ini sih sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, tapi gue nggak tahu bagian ini mau ditaruh di mana. Jadi gue taruh aja di akhir. Nah jujur ya, bagi gue pribadi mencoba memahami cara kerjanya balapan sama sistem skor di NASCAR itu kayak mencoba memahami cewek. Tapi setelah baca-baca akhirnya ngerti juga. Nah tadi udah ngebahas panjang lebar tentang sejarah dan balapannya. Sekarang ke bagian paling seru nih, yaitu mobilnya. Ada 6 generasi dari mobil NASCAR. Dengan generasi pertama digunakan pada tahun 1948 sampai 1966. Ciri khasnya adalah hampir tidak adanya modifikasi besar. Bahkan bisa dibilang nggak ada bedanya dengan mobil standar di jalanan. Contoh mobil generasi pertama adalah Hudson Hornet tahun 1955. Mulai dari 1967 sampai 1980 digunakan mobil generasi kedua yang masih lumayan mirip dengan mobil jalanan, tapi rangkanya dimodif supaya lebih aman. Wajib punya roll cage dan gak lagi punya pintu, jadi pembalapnya harus masuk lewat jendela. Contoh mobil generasi kedua adalah Ford Fairlane tahun 1967. Kemudian mulai tahun 1981 sampai 1991, mereka menggunakan mobil generasi ketiga yang punya jarak sumbu antara roda depan dengan roda belakang yang lebih pendek dibanding generasi sebelumnya. Tapi berbagai panel mobilnya masih berasal dari pabriknya. Contoh dari mobil generasi ketiga adalah Buick Regal tahun 1981. Datanglah generasi keempat yang mulai dari tahun
tahun 1992 sampai 2006 dan mobilnya udah beda banget sama generasi sebelumnya. Udah hampir nggak ada kemiripannya antara mobil NASCAR dengan mobil jalanan yang dijadiin referensi, kecuali bagian depan dan belakangnya. Itu pun cuma mirip dikit dan mobilnya berbentuk kayak gini karena setiap tim melakukan berbagai uji coba udara untuk membuat mobilnya selicin mungkin. Contoh dari mobil generasi keempat adalah Chevrolet Monte Carlo tahun 1995. Setelah itu datang mobil generasi kelima yang mulai dari tahun 2007 sampai 2012. Mobil generasi ini ditandakan dengan mobil yang lebih aman, chassis yang seragam bagi semua manufaktur yang ikutan, serta diperkenalkannya splitter depan dan sayap belakang. Contoh dari mobil generasi kelima adalah Toyota Camry tahun 2010. Kemudian terdapat mobil generasi ke-6 yang mulai digunakan sejak 2013 sampai 2021. Dan mobil generasi ini menggunakan body panel yang sama serta memiliki bentuk desain yang sama dengan mobil jalanan yang dijadikan dasar. Bisa dibilang desain dari mobil generasi ke-6 merupakan kembalinya NASCAR kepada asal-usulnya. Contoh dari mobil generasi ke-6 adalah Ford Fusion tahun 2013. Dan yang paling baru adalah generasi ke-7 yang digunakan sejak tahun 2022 sampai sekarang. Di mana mobil ini memiliki desain yang lebih mirip lagi dengan mobil jalanan yang dijadikan referensi. Kemudian mobil ini terbuat dari carbon fiber yang membuatnya lebih kuat dan fleksibel. Ukuran mobilnya sedikit diperpendek, punya chassis dan suspensi canggih yang baru, dan mendapatkan ban yang lebih besar. Walaupun terdapat banyak perubahan pada generasi yang baru, satu hal yang gak berubah adalah mesinnya, yang masih menggunakan 5.8 liter V8 yang menghasilkan 670 horsepower. Ini semua merupakan upaya untuk membuat NASCAR lebih modern dan meningkatkan standarnya supaya sama dengan berbagai seri balapan lain di dunia. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Lumayan panjang dan bingungin ya kalau ngebahas tentang NASCAR, tapi seru juga buat ditonton dan mempelajarinya. Kalau lu pada tertarik untuk nonton NASCAR tapi nggak tahu mau nonton di mana, ada website resmi di mana lu bisa nonton banyak balapannya mulai dari tahun 1951 sampai 2022 yang bakal gue sertain di deskripsi video ini. Jadi gimana pendapat kalian tentang NASCAR? Apakah kalian pernah coba nonton atau ini baru pertama kalinya dengar tentang seri ini? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.